Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Nurfitria dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 2101051110033. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil mind mapping saya mengenai materi pemanfaatan teknologi pada pendidikan anak usia dini yang saya kutip dari beberapa artikel ilmiah. Artikel yang pertama berjudul Pemanfaatan Channel TV Sekolah dalam Mengembangkan Kemampuan Komunikasi Anak Usia Dini. Yang pertama yakni pengertian atau istilah dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yakni communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama makna dalam suatu hal. Dan secara luas, komunikasi dapat diartikan setiap bentuk tingkah laku seseorang, baik secara verbal maupun secara nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain. Artinya, hal tersebut merupakan bentuk dari komunikasi. Selain itu pula, kemampuan berkomunikasi pada anak usia dini akan sangat berdampak pada kecerdasan anak di masa yang akan mendatang. Karena anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi dalam berkomunikasi akan sangat dengan mudah menangkap pembicaraan dari orang lain dan memiliki pembendaharaan kosakata yang banyak. Kemudian fungsi televisi itu sendiri pada media massa. Yang pertama yakni to inform atau menginformasikan, artinya TV berfungsi sebagai informasi atau publikasi kejadian atau berita yang sedang terjadi. Kemudian yakni to educate atau mendidik. Dalam hal ini televisi harus menayangkan atau mempertontonkan tayangan yang mendidik terutama pada anak usia dini. Kemudian artikel yang kedua berjudul Pemanfaatan gadget dalam proses pembelajaran anak usia dini dengan upaya peranan teknologi pada dunia pendidikan. Dalam hal ini, gadget memiliki banyak nilai positif, diantaranya yang pertama, pengaplikasian kemajuan teknologi untuk mendukung proses pendidikan. Yang kedua yakni mengurangi penggunaan gadget untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi anak usia dini. Yang ketiga yakni mengajarkan penggunaan gadget dengan bijaksana. Dan yang terakhir, pemberian pengertian tentang fungsi dan manfaat gadget kepada anak usia dini. Kemudian terdapat cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru dalam meminimalisir anak usia dini menggunakan gadget secara berlebihan. Yang pertama yakni cara guru dapat memberikan pengertian kepada anak usia dini tentang manfaat gadget serta aturan yang harus mereka patuhi dalam penggunaan barang tersebut. Kemudian cara orang tua di rumah dalam meminimalisir penggunaan gadget dengan mengawasi dan memberikan waktu dalam penggunaan gadget agar tidak mengganggu proses belajar. Dan yang terakhir yakni artikel mengenai analisa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID. Nah, di masa pandemi COVID ini pembelajaran dialihkan menjadi daring sehingga banyak inovasi atau kreativitas dari tenaga pendidik atau guru khususnya. Dalam hal ini, peran pendidik harus mempersiapkan proses pembelajaran secara daring, diantaranya dengan membuat mekanisme komunikasi dengan wali murid, yang kedua menyusun RPP sesuai minat anak, dan yang ketiga berdiskusi dengan wali murid mengenai penyusunan RPS yang sesuai dengan pembelajaran anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan cara atau langkah saya dalam mendapatkan artikel atau mengutip artikel dari jurnal-jurnal. Yang pertama yakni analisa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran yang saya kutip pada jurnal UNES dengan nomor ISSN 26866404. Dan yang kedua yakni artikel yang berjudul Pemanfaatan Gadget dalam Proses Pembelajaran Anak Usia Dini yang saya kutip dari jurnal UPI Kampus Purwakarta. Dan yang terakhir yakni artikel ketiga yang berjudul Pemanfaatan Channel TV Sekolah yang saya kutip dari jurnal Jendela Bunda dengan nomor ISNN 26855664.